Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, Bapak dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok PBLAN 406. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis Genzim 3D, yaitu media pembelajaran ekoenzim melalui game 3D. Semoga presentasi kami dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya. Baik, untuk ringkasan eksekutif dari bisnis ini adalah Genzim 3D merupakan game untuk edukasi mengenai ekoenzim kepada para masyarakat umum mengenai tata cara menggunakan serta membuat cairan ekoenzim. Kenapa disebut dengan Genzim 3D? Ini merupakan nama ini diambil dari gabungan antara game ekoenzim berbasis 3D. Eh, Lalu apa yang menjadi latar belakang dari dibuatnya bisnis ini? Saya melihat dari masyarakat Indonesia bahwa rata-rata masih belum mengerti soal ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Bahkan ada yang salah mengira mengenai cairan ekoenzim. Mereka berpikir bahwa cairan ekoenzim itu merupakan cairan kimia yang dapat merusak lingkungan, padahal itu tidak benar. Untuk target pasar sendiri dari proyek ini adalah secara umum proyek ini dapat semua kalangan dapat menikmati dari proyek ini, dapat menjadi sasaran target. Namun kami mengkhususkan ini untuk para Gen Z dan milenial, terutama yang mereka yang aktif di media sosial dan gadget untuk memainkan game 3D ini. Terus untuk proyeksi finansial singkat, kami bermodalkan awal 3.800.000 dengan tim sendiri masing-masing ada 5 sampai 8 orang. Ini untuk target pendapatan kami ada di 2 juta sampai 5 juta. Ini merupakan potensi yang kami dapatkan. Penjualan cairan ekoenzim eh, ada mungkin dirilis sekitar 300 botol. Ini bersamaan dengan dirilisnya game Genzim 3D. Jadi kami ada dua proyek sekaligus. Ada Genzim 3D untuk game dan ada seperti merchandise. Ini merupakan botol ekoenzim itu sendiri. Berjumlah 300 pada batch pertama. Untuk satuan dari botolnya ada sekitar 15.000 rupiah seperti itu. Diperkirakan keuntungan di awal sekitar 1 tahun atau di kita sekitar 600.000 di awal tahun. Next slide. Untuk latar belakang masalah ini sudah saya jelaskan, tapi saya akan menjelaskan ulang. Ini saya ambil data risetnya dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2025. Telah terjadi penumpukan sampah sekitar 27 juta ton atau 56% dari total sampah yang berasal dari limbah rumah tangga. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia belum mampu mengolah sampah organik rumahan mereka sehingga sampah mereka terbuang sia-sia seperti itu. Padahal sampah organik tersebut dapat diolah menjadi cairan ekoenzim yang bermanfaat bagi lingkungan. Next slide. Selanjutnya adalah visi dan misi yang akan dijelaskan oleh Rizky Anugrah. Silakan Rizky. Oke, selanjutnya adalah visi dan misi. Visi kami adalah menjadi platform game edukasi lingkungan berbasis 3D terdepan di Indonesia yang telah mendorong 1 juta rumah tangga beralih mengolah sampah organik menjadi ekoenzim secara mandiri pada tahun 2031. Untuk misi kami adalah yang pertama mengembangkan game simulasi 3D yang interaktif untuk membantu pengguna agar memahami praktik serta pembuatan bagaimana cairan ekoenzim terbuat. Selanjutnya adalah menjalin kemitraan strategis dengan sekolah kampus, menyediakan konten edukasi berbasis sains, dan mempublikasi terhadap dampak pengurangan sampah organik rumah tangga.
Selanjutnya, untuk tujuan usaha kami dalam jangka pendek, kurang lebih dari 6 bulan, menyelesaikan tahap pengembangan awal game dan merilis versi betanya yang terbatas hingga untuk diuji gamenya. Selanjutnya adalah jangka menengah, 6-12 bulan. Itu meluncurkan Genzim 3D secara resmi di Google Play Store atau App Store, serta mencapai 1000 unduhan game dan mencoba membeli produk cairan botol ekoenzim hingga 30%. Untuk jangka panjangnya, 1 hingga 3 tahun, itu adalah membangun komunitas digital Genzim 3D yang aktif beranggotakan hingga 50.000 orang. Selanjutnya adalah memperluas kemitraan ke 50 institusi pendidikan di kota-kota besar Indonesia. Lalu menerbitkan laporan dampak nyata dari 10.000 rumah tangga pengguna Genzim 3D yang telah berhasil memproduksi cairan ekoenzim secara mandiri. Selanjutnya, untuk deskripsi bisnis produk dan jasa, nama bisnis brand kami adalah media pembelajaran ekoenzim melalui game 3D. Nah, untuk subsektor industri kreatif itu adalah video game. Nah, untuk sumber pendapatan lainnya itu adalah penjualan botol ekoenzim yang fisik dan hasil praktik simulasi game tersebut. Nah, selanjutnya untuk tahun berdiri atau rencananya adalah tahun 2027 dan untuk usaha yang kami lakukan adalah secara online. Untuk media penjualannya adalah menggunakan YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan untuk slogan tim kami yaitu mainkan sains, selamatkan bumi. Nah, untuk produk atau jasa yang ditawarkan adalah yang pertama tentu adalah game edukasinya, di mana aplikasi tersebut adalah simulasi 3D interaktif. Pengguna dapat belajar tentang hal-hal ekoenzim dengan harga ya tentu gratis. Selanjutnya adalah paket atau sponsor konten bermerek. Jasa integrasi produk atau merek ramah lingkungan ke dalam aset 3D, misalnya botol fermentasi, komposter alat kembun, lalu penempatan natural dalam alur game. Itu untuk harganya kurang lebih 500.000 hingga 1 juta. Selanjutnya adalah lisensi aset 3D game. Paket penjualan model 3D yang dapat digunakan oleh pengembang game atau studio lainnya. Itu kurang lebih 500 hingga 3 juta paket per aset. Nah, untuk keunggulan kompetitif kami, yang pertama adalah aspek keunggulan kami yaitu inovasi serta produk dan jasa. Edukasi cairan ekoenzim melalui game 3D, pemain dapat belajar mensimulasikan pembuatan cairan ekoenzim tanpa takut gagal, repot, ataupun kotor. Nah, untuk kualitas juga merupakan keunggulan kami, yaitu berbasis sains sehingga kualitas dapat dijaga, verifikasi praktisi ekoenzim sehingga takaran dan prosedurnya tepat. Selanjutnya adalah harga. Game ekoenzim kami dapat dituntaskan secara gratis dan menghasilkan dampak yang sangat maksimal. Selanjutnya adalah aspek keunggulan pengalaman pelanggan, di mana dari simulasi virtual kami yang menjadikan aksi nyata penerapan pembuatan ekoenzim di dunia nyata. Selanjutnya untuk nilai sosial budaya, pemain dapat mengangkat gotong royong membersihkan lingkungan dan berkolaborasi memanfaatkan cairan ekoenzim. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan identitas brand dan analisa pasar dari proyek kami. Brand kami bernama Genzi 3D yang merupakan singkatan dari Game 3D Ekoenzim. Warna utama yang kami gunakan adalah hijau karena identik dengan lingkungan, dan konsep brand ini menggunakan teknologi edukasi lingkungan sehingga pengguna bisa belajar dari cara yang lebih menarik. Untuk analisa pasar, target kami cukup luas, mulai dari remaja, mahasiswa, hingga masyarakat yang tertarik dengan isu lingkungan. Namun, fokus utama adalah generasi Z dan milenial pada usia 15-30 tahun karena mereka lebih terbiasa belajar melalui media digital dan game. Posisi Genzi 3D adalah sebagai game simulasi 3D yang tidak hanya memberikan informasi tentang ekoenzim, tetapi juga mengajak pengguna mempraktikkan proses penggunaan secara interaktif. Slide selanjutnya adalah analisis kompetitor dan SWOT. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa kompetitor yang ada umumnya berupa video edukasi, kelas online, dan game bertema lingkungan. Masing-masing punya kelebihan,
tapi belum ada secara khusus menghadirkan simulasi pembuatan FNZip dalam bentuk game 3D interaktif. Kalau dilihat dari SWOT, kekuatan utama kami adalah konsep yang baru dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selain itu, materi yang digunakan juga mengacu pada hasil riset mengenai ekoenzim. Di sisi lain, kami memiliki beberapa kelemahan seperti brand yang masih baru, tim yang kecil, dan aplikasi yang membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tertentu. Peluang cukup besar karena kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terus meningkat, ditambah potensi penyebaran melalui media sosial dan adanya dukungan dari pemerintah terhadap edukasi lingkungan. Sedangkan ancaman adalah memunculnya kompetitor dari sumber daya besar, perubahan kebijakan di toko aplikasi, serta regulasi terkait konten edukasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran Genzim 3D menggunakan konsep 7P, yang dimana produknya berupa game simulasi 3D edukasi tentang ekoenzim yang dapat dimainkan secara gratis dengan kualitas visual yang baik. Pendapatan diperoleh dari kerjasama, investor, dan penjualan produk ekoenzim. Distribusi dilakukan melalui Google Play Store dan App Store. Sedangkan promosi memanfaatkan Instagram, TikTok, dan YouTube, serta kampanye dan iklan digital. Tim terdiri dari game developer, 3D artist, UI UX designer, sound designer, dan marketing spesialis. Target penjualan dimulai dari 2000 unduhan game pada 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan penjualan 500 botol ekoenzim dan meningkat menjadi 1500 botol pada fase ekspansi. Untuk slide selanjutnya adalah rencana operasional, yang dimana operasional Genzim 3D dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat PC atau laptop, serta software Blender ataupun Unity. Proses produksi dimulai dari aset dan perencanaan, pembuatan aset 3D, pengembangan game, quality control, deployment ke Play Store, hingga pemasaran secara berkelanjutan. Tim yang dibutuhkan terdiri dari founder atau CEO, game developer, 3D artist atau UI UX designer, marketing specialist, dan finance atau admin, dengan pembagian tugas sesuai bidang masing-masing agar proses pengembangan game berjalan efektif. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya perencanaan keuangan untuk modal awal sama sumber pendanaan kami. Peralatan dan perlengkapan produksi itu Rp0 karena kami menggunakan perangkat pribadi dan software gratis. Dan untuk bahan baku atau stok awal, kami modalkan sekitar 1,650 sebanyak 300 botol, lalu untuk per botolnya 5.500. Pembuatan brand sama identitas visual itu Rp0. Lalu pengembangan platform digital untuk biaya registrasi ke Google Play sekitar 400.000. Lalu biaya pemasaran 500.000 seperti iklan dan promosi. Lalu modal kerja untuk 3 bulan pertama sekitar 900.000. Lalu biaya lainnya yang tak terduga 5-10% sekitar 350.000. Jadi modal awal kami 3.800.000. Dan untuk keterangan pendapatan selama 6 bulan pertama, di bulan pertama kita belum menjual produknya. Terus untuk bulan kedua kita menjual sebanyak 50 produk. Di bulan 3 kita menjual sebanyak 100 produk. Dan di bulan 4 kita menjual sebanyak 150 produk. Dan untuk bulan 5 dan 6 kita sudah terjual produknya, jadi tidak menjual lagi. Jadi di bulan kedua kita mendapatkan 15.000. Kita menjual produknya sekitar Rp15.000 dan pendapatan di bulan kedua sekitar 750. Untuk di bulan ketiga 1.500.000 dan di bulan keempat 2.500.000
1.250.000. Jadi untuk biaya variabelnya di bulan kedua 275.000, di bulan ketiga 550.000, dan di bulan keempat 825.000. Dan biaya tetap yang kami dapatkan di bulan 1 juga kami kenai sekitar 400.000, bulan kedua 400.000 juga, hingga bulan ketiga, lalu di bulan keempat hingga bulan keenam sekitar 300.000. Jadi laba bersih yang kami dapatkan sekitar 400.000 di bulan pertama, di bulan kedua 75.000, di bulan ketiga 550.000, dan di bulan keempat 1.125.000, di bulan kelima dan 6 300.000. Lalu selanjutnya, untuk analisis break even point atau BEP, harga jual yang kita jual sebelumnya 15.000 untuk biaya variabel per unit itu 5.500, dan biaya tetap per bulan yang kami kenakan 300.000, dan kontribusi margin sekitar 950.000. Dan break even point unit yang kita jual sekitar 32 botol per bulan. Dan break even point untuk pendapatan kita dapatkan 473.684, dan estimasi pencapaian untuk BEP-nya sekitar di bulan kedua. Dan untuk proyek laba rugi di tahun 1, pendapatan total kita dapatkan 9 juta. Kalau kita asumsikan produksi 2 kali per tahun, 300 dikali 2 botol sama dengan 600 botol dikali harga jual Rp15.000. Lalu penjualannya 600 botol dikali Rp15.000, dan harga pokok penjualannya kita dapatkan 3.300.000. Dan bahan baku atau biaya langsungnya per botol 5.500. Lalu laba total kita kenakan sekitar 5.700.000, dan itu margin totalnya 63,3%. Lalu biaya operasional sekitar 5.100.000, dan untuk upahnya karena kami dari tempat tersendiri, gaji upah atau pensewa kami kenakan Rp0. Lalu pemasaran dan promosi kita kenakan sekitar 1 juta, listrik, internet, dan lain-lain sekitar Rp3.600.000 selama 12 tahun totalnya. Untuk 12 bulan, maaf. Dan biaya lainnya 500.000 untuk maintenance domain dan update game-nya. Total biaya operasional yang kita kenakan sekitar 5.100.000, dan laba bersih sebelum pajak kita 600.000, dan profit bersih kita 600.000. Selanjutnya, Baik, untuk penutup, kesimpulan dari proyek ini adalah Genzim 3D hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan edukasi pengolahan sampah organik pada masyarakat Indonesia melalui pendekatan game 3D simulasi. Dengan potensi pasar yang besar, Genzim 3D diharapkan mampu mengajak masyarakat Indonesia dapat mengolah sampah organik. Untuk rencana pengembangan dari proyek ini pada bulan pertama sampai ketiga, menyelesaikan game 3D Ekoenzim, memproduksi 300 botol enzim itu untuk batch pertama, dan membangun akun media sosial dan merilis teaser gameplay dari game Ekoenzim. Pada bulan keempat hingga ke-6, update fitur game dari game Ekoenzim, menjual stok sisa 150 botol dari batch pertama,
ekspansi penjualan ke e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, mulai menjalin kemitraan. Bulan ke-7 hingga ke-12, produksi botol batch kedua ada sekitar 300 botol juga, menambah fitur leaderboard di game untuk menambah rasa kompetitif di dalam game, dan menjalin sponsor utama dari brand ramah lingkungan dan mencapai titik balik modal di akhir tahun. Tahun kedua, ekspansi pemasaran mulai ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dan mengembangkan game ke tingkat yang lebih lanjut atau lebih matang. Tahun ketiga hingga 5, mendirikan badan usaha CV atau PT dan merekrut tim formal secara resmi, mendapatkan dana dari investor dan untuk mengembangkan game secara lebih masif menjadi platform edukasi lingkungan berbasis game Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Davo Sunardi mewakili PBL 406. Sekian, terima kasih.